selain dari Kain adalah anak-anak Allah, lalu menghampiri anak-anaknya Kain. Nah, sekarang kalau kita cerita ya yang real, ya orang-orang di gereja yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, dia tidak akan pergi ke gereja pakai rok mini cekak sampai celana dalamnya kelihatan, sampai kalau lagi muguk-muguk enggak akan. Entah kenapa enggak akan. Orang-orang yang biasa pergi pakai rok mini, ya, pakai rok mini ke dalam gedung gereja, lalu pembintingan apa, tujuannya apa? Karena memikat. Mengapa dia memikat? Karena dia punya hawa nafsu. Ya kan, dia ingin memikat lawan jenisnya, dia pakai rok mininya mini banget sampai celana dalamnya kelihatan. Ya kan? Dan itu pergi ke gereja, dan itulah anak-anak manusia. Boleh nggak? Ya boleh saja. Kan dia belum bertobat. Beda ya. Beda dengan cerita Hercules yang katanya anak dewa Zeus itu ya. Bukan. Jadi ceritanya begitu. Nanti lihat ya. Karena manusia itu daging saja. Apa? Sars. Karena manusia itu adalah sars, hawa nafsu. Itu dari hawa nafsu. Iya kan? Nah, pada waktu orang-orang raksasa, bukan orang raksasa. Nephilim itu orang besar. Orang besar itu apa? Abraham orang besar. Iya kan? Soekarno juga orang besar. Itu yang dimaksud Nephilim. Kecuali keluar peraturan kayak di Malaysia nggak boleh kata Allah dipakai oleh orang Kristen, nah, misalnya ya. Tapi selama itu masih itu nggak masalah. Tetapi balik lagi menginjili orang Islam itu ya, kita nggak usah kontekstual karena Islam itu adalah kontra dari Kristen. Ajaran dalam Islam adalah kontra dari Kristen, nggak akan pernah bisa ketemu. Ya, kalau mau bersatu orang Islam dengan orang Kristen jangan cerita agama. Begitu cerita agama pasti ribut. Karena ketika kita memberi pengertian pun akan dibilang orang munafik. Kalau kita orang-orang yang sudah murtad dari Islam, lalu dia cerita tentang Yesus dengan cara Al-Quran, mereka sudah tutup kuping, nggak akan berhasil. Ali Panji silakan. Ya, salam Bapak Shalom Alip. Ya. Saya ada mau nanya nih tentang di perjanjian lama tuh, tentang anak-anak Allah sehingga melahirkan apa orang-orang gagah perkasa pada zaman itu. Kalau nggak salah di Bilangan atau di mana gitu ya. Kalau saya lihat-lihat, jadi ceritanya persis sama dengan apa dewa Zeus itu ya, anaknya Hercules. Itu yang maksud saya gini, yang dimaksud anak-anak Allah zaman itu apa sih Pak? Apakah malaikat yang jadi manusia, apa gimana ya? Kedua, di Matius cuma ada silsilah Yesus yang berujung pada Yusuf. Apakah ada silsilah Yesus mengenai ibunya, Bunda Maria gitu, silsilah Bunda Maria gitu? Itu saja Pak Paul. Iya, anak-anak Allah yang dimaksud itu adalah anak-anak yang lahir dari Allah ya. Ya, nih saya buka ini ya ayatnya nih. Satu Yohanes 3 ya, lihat. Ini konteksnya ya. Nah, setiap orang ya, orang yang lahir dari Allah. Kan disebut anak Allah kan? Benar nggak? Ya. Ini orang loh, bukan malaikat loh. Nah. Tapi katanya melahirkan dari perempuan anak manusia itu lahirlah. Nah, nanti dulu. Jadi setiap orang, jadi kita tahu bahwa anak-anak Allah, inilah tandanya anak Allah dan anak-anak iblis. Ya kan? Jadi yang tadi itu anak Allah itu adalah orang yang lahir dari Allah. Nanti diterangkan lagi di dalam Yohanes
ayat 14. Oh nih, ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, ya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepada namanya. Di perjanjian lama namanya adalah Yehova, ya. Kemudian kita sekarang masuk kejadian 6, ya. Ayatnya benar, maka anak-anak Allah, siapa anak-anak Allah? Orang yang percaya kepada namanya, nama Yehova, ya tentu, dan dia hidup di dalam kebenaran. Melihat anak-anak perempuan manusia cantik-cantik. Jadi anak-anak Allah tadi menghampiri anak-anak manusia. Siapakah anak-anak manusia? Tadi kalau di dalam perjanjian baru ada anak-anak iblis, ya kan? Nah, ini anak-anak manusia karena dari mana? Dari Kain. Ya, disebut anak manusia dari Kain. Kenapa dari Kain? Karena Kain yang meninggalkan perjanjian dengan Tuhan, yang membunuh pertama kali, kan? Anak-anaknya Adam dari selain dari Kain adalah anak-anak Allah, lalu menghampiri anak-anaknya Kain. Nah, sekarang kalau kita cerita ya yang real, ya orang-orang di gereja yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, dia tidak akan pergi ke gereja pakai rok mini cekak sampai celana dalamnya kelihatan, sampai kalau lagi muguk-muguk enggak akan. Entah kenapa enggak akan. Orang-orang yang biasa pergi pakai rok mini, ya, pakai rok mini ke dalam gedung gereja, lalu pembintingan apa, tujuannya apa? Karena memikat. Mengapa dia memikat? Karena dia punya hawa nafsu. Ya kan, dia ingin memikat lawan jenisnya, dia pakai rok mininya mini banget sampai celana dalamnya kelihatan. Ya kan? Dan itu pergi ke gereja, dan itulah anak-anak manusia. Boleh nggak? Ya boleh saja. Kan dia belum bertobat. Beda ya. Beda dengan cerita Hercules yang katanya anak dewa Zeus itu ya. Bukan. Jadi ceritanya begitu. Nanti lihat ya. Karena manusia itu daging saja. Apa? Sarks. Karena manusia itu adalah sarks, hawa nafsu. Itu dari hawa nafsu. Iya kan? Nah, pada waktu orang-orang raksasa, bukan orang raksasa, Nephilim itu orang besar. Orang besar itu apa? Abraham orang besar. Iya kan? Soekarno juga orang besar. Itu yang dimaksud Nephilim. Nephilim itu tidak selalu ukurannya ya. Tapi sebuah adjektif buat misalnya memang itulah orang-orang besar. Ya, begitu. Oh, bukan tinggi badannya tinggi gede gitu. Bukan. Tapi kalau yang dilawan Daud itu katanya sampai 3 meteran gimana tuh, Pak? Itu Nephilim, itu kelainan genetik kan. Sama bukan 3 meter ya, 2,4 meter ya. Goliat itu 2,4 meter. Adanya ras bangsa raksasa yang terakhir itu Goliat itu kan. Berarti memang ada kali ya? Bukan. Ingat kejadian 6, kejadian ini kan sebelumnya air bah kan? Ya. Nah, kemudian kan air bah yang selamat cuma Nuh sama keluarganya kan? Ya. Berarti Nephilim ini udah hilang kan, udah nggak ada kan? Ya. Berarti Goliat itu cerita yang lain, gitu loh. Anggap nggak? Jangan bingung. Kan sudah selesai air bah kan? Ya. Semua Nephilim, kalaupun Nephilimnya adalah raksasa beneran, udah nggak ada kan? Oh iya. Iya, berarti Goliat itu adalah cerita yang lain, kelainan genetik. Karena orang Filistin tidak semuanya berbadan tinggi besar seperti Goliat. Itu kelainan genetik seperti si orang pembasket Cina itu. Ya. Gitu. Harus hati-hati. Nangkep ya? Ya. Yang kedua gimana Pak Paul? Yang kedua tadi apa ya? Silsilah Bunda Maria ada enggak? Lukas 3 adalah silsilah Yesus dari Maria. Oh ada ya? Lukas 3 ini. Ya. Terakhirnya Maria gitu ya? Lihat ya. Lukas 3, Yesus anak Allah. Silsilah Yesus. Ya. Yang disebut selalu yang laki-laki ya. Kalau di dalam Yahudi yang disebut selalu yang laki-laki. Nggak ada Maria anak ini nggak ada. Selalu yang disebut laki-laki. Elizabeth keturunan Harun. Kenapa nggak disebut keturunan istrinya Harun ya kan? Selalu dibilang Elizabeth ya, Zakaria dan Elizabeth keduanya adalah keturunan Harun. Nggak disebut perempuannya. Nah, ia adalah anak Yusuf. Anak Eli, lihat ya. Nah, lihat dulu, jangan dipotong dulu. Lihat ya.
anak Nathan, anak Daud. Jadi Maria adalah anak keturunannya Daud dari Nathan. Lihat ya. Ini ya, lihat ya. Ini sebentar. Ini saya tunjukkan nih. Anak Yusuf, anak Eli, anak Matat. Terus dari Daudnya, anaknya Nathan, anaknya Daud. Ini dari Maria ya. Maria itu anaknya Eli. Di dalam Talmud Kagiga, ya di Talmud Yerusalem Kagiga, Maria daughter of Heli. Nah ini maksudnya. Nah, sekarang kalau kita lihat di dalam Matius, ya Matius 1, anaknya Daud, siapa anaknya Daud? Salomo. Ya, anaknya Daud Salomo. Lalu Yakub memperanakan Yusuf, bukan Heli. Yang ayat 16. Ya. Nah, itu ya. Matius 1 adalah silsilah dari Yusuf, Lukas 3 adalah silsilah dari Maria. Gitu. Oh, gitu ya. Saya yang dari silsilah Ibu Yesus belum gitu perhatikan sih. Karena dan sudah pasti benar karena itu sudah juga konfirmasi dari orang Yahudinya juga ya. Karena kalau dilihat dari silsilah Bapak Yesus ya, yang Yusuf itu saya merasa sedikit kurang nyaman aja, Pak. Ya, karena kan Yesus bukan dari spermanya Yusuf. Iya, itu iya. Iya, Yesus kan dari Maria, buah kandungnya Maria, dari rahimnya Maria. Maria adalah keturunan Daud juga dari Nathan, ya kan? Iya, coba nanti. Kalau Yusuf dari Salomo. Iya. Ya. Itu yang bikin saya kurang nyaman tuh. Kenapa harus begitu? Yusufnya ada lengkap, sejarah Yusuf ke atas, dari Yehuda sama Tamar, Daud sama Batseba, kenapa harus diambil dari situ ya Pak? Nggak diambil dari yang lain. Sudah jelas ya. Yehuda juga punya istri yang lain juga kan, selain Tamar ya, punya anak juga ya. Iya, sekarang udah jelas ya. Ya. Oke. Bintang, apa? Cukup ya? Ya cukup lah. Iya, Bintang, silakan Bintang. Bintang ini terakhir ya, Bintang ya. Shalom Pak Paul. Shalom, Bintang. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 15 Pak, di situ kan dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab. Jadi kita diminta untuk menguduskan Yesus sebagai Tuhan. Jadi berdebat itu alkitabiah ya Pastor ya, karena ayat tersebut mengatakan kita boleh mempertanggungjawabkan iman kita, tetapi berdasarkan Alkitab. Lalu bagaimana Pastor melihat banyak juga orang yang mencoba membuktikan Yesus sebagai Tuhan, tetapi mereka menggunakan kitab suci agama lain, Pak. Ya, terima kasih. Yang menggunakan kitab suci agama lainnya siapa? Yang menggunakan kitab suci agama lainnya siapa? Ya, biasanya kan lebih mengangkat seperti mencoba menggunakan nama Isa Al-Masih, seperti itu Pak. Apakah dua sosok Yesus dan Isa ini bisa disandingkan untuk dalam apologetika? Sebab kata Isa itu ya sebetulnya Isa yang dalam Muhammad itu udah jelas Isa yang berbeda ya, karena ceritanya kan udah jauh berbeda. Ya kan? Dan Isanya di dalam Al-Quran itu tidak mengenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Sementara Yesus yang di Alkitab dan Yesus yang dimaksud di dalam Talmud itu adalah Yesus yang mengenapi kitab para nabi. Karena untuk menjadi seorang rabai harus umur 30 tahun. Ya kan? Dan Yesus diakui sebagai rabai, sebagai guru penyembuh kan? Dan harus dibaptis. Ya kan? Sebelum umur 30 tahun ya nggak bisa sekolah dia pokoknya. Dan berbagai macam perintah. Tapi kalau masalah nama ya, karena kan memang Isa itu kan dari bahasa Arabnya kan, sama seperti Yesus jadi Yesus dari Yesua. Gitu, jadi saya kira nggak masalah.
nggak masalah, cuman jangan pernah menggunakan Al-Quran untuk membenarkan Yesus. Dan kalau saya lebih baik ngomong Yesus daripada Isa, karena akhirnya sudah terjadi banyak kesalahkaprahan. Kita nggak usah bilang Isa Al-Masih, nggak usah. Akhirnya kita jadi salah. Tujuannya kita baik. Jadi gini ya, kita di dalam penginjilan kita harus sesuai dengan konteks budaya tanpa menghilangkan budaya asli. Misalnya orang-orang Banten, kita nggak boleh menghilangkan budaya Banten. Seperti Nomensen nginjili orang Batak, dia nggak kehilangan budaya Bataknya kan. Nah, kalau kita nginjili orang Dayak, kita nggak boleh menghilangkan budaya Dayaknya. Orang-orang Yunani diinjili Paulus, budaya Yunaninya nggak hilang loh. Nggak terus jadi Yahudi disunat, nggak kan? Enggak loh. Nah, beda dengan orang Islam. Kalau mereka mau berdakwah ya kudu jadi Arab. Baru benar kata mereka. Nah, sekarang sama. Tetapi kecuali kalau kita menginjili orang Islam, jangan gunakan istilah-istilah apa yang di dalam Islam, kita bingung. Nah, ekstrimnya ada orang yang mengganti kata Allah dengan Elohim, nggak mau pakai kata Allah. Sebenarnya nggak apa-apa, karena Allah itu, Yesus pun disebut Allah, ya kan? Dan Allah itu sudah menjadi bahasa yang diserap di dalam bahasa Indonesia sebagai Sang Pencipta, itu loh. Kecuali keluar peraturan kayak di Malaysia nggak boleh kata Allah dipakai oleh orang Kristen, nah, misalnya ya. Tapi selama itu masih itu nggak masalah. Tetapi balik lagi menginjili orang Islam itu ya, kita nggak usah kontekstual, karena Islam itu adalah kontra dari Kristen. Ajaran dalam Islam adalah kontra dari Kristen. Nggak akan pernah bisa ketemu. Ya, kalau mau bersatu orang Islam dengan orang Kristen jangan cerita agama. Begitu cerita agama pasti ribut. Karena ketika kita memberi pengertian pun akan dibilang orang munafik. Kalau kita orang-orang yang sudah murtad dari Islam, lalu dia cerita tentang Yesus dengan cara Al-Quran, mereka sudah tutup kuping, nggak akan berhasil. Ini kan syaitan penyesat dan sebagainya macam. Nah, kira-kira gitu ya. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Cukup ya. Nah, yang ini cukup dulu. Bentar. Ya, kita akan dengarkan firman Tuhan tentang menghujat Roh Kudus ya. Muhammad sang penghujat Roh Kudus. Pak Andreas C, boleh berdoa buat kita semua. Standby nggak nih Pak Andreas C? Ada Pak Andreas? Oh, standby. Sip, luar biasa.